A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid an abihi qala hadatsana Abdullah bin Mubaraki an Muhammad ibn Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Siapa Nabi? Salah satu 3 golongan, kuluhum kesemuanya mereka 3 golongan, hakun hak artinya pasti, alallahi atas Allah, azza maha mulia siapa Allah, wajalla dan maha agung, aunuhu menolongnya. Nabi bersabda ada 3 golongan di mana semuanya itu pasti akan ditolong oleh Allah. Pertama, al-mujahidu, orang yang membela fi sabilillahi, di jalan Allah, dalam agama Allah. Jadi orang yang membela agama Allah, jalannya Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Pertolongannya ya tentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang itu. Yang keduanya wannakihu, dan orang yang menikah, alladzi yang yuridu, menghendaki siapa orang yang menikah itu, al-afafa, terjaga. Yang nomor 2 yang pasti ditolong oleh Allah, yaitu orang yang menikah tujuannya dia agar terjaga dari pelanggaran. Jadi nikahnya bukan hanya sekedar nafsu, bukan sekedar wah-wahan, tapi niatnya nikah adalah untuk menjaga dirinya dari pelanggaran, terutama dari perbuatan zina ya, apalagi mungkin pengaruhnya besar ya, dia mungkin banyak yang mengganggu ya. Kalau dia seorang cowok barangkali cewek-cewek itu pada ngerumunin kayak nyamuk begitu barangkali ya, mungkin dia punya kelebihan ya. Sehingga daripada nanti saya melanggar, mending saya menikah. Nah, yang begitu itu akan ditolong oleh Allah. Ya. Meskipun dia sebetulnya belum siap dalam segi materi, tapi karena takut melanggar, lebih baik cepat menikah, maka Allah akan menolong. Allah kasih rezeki yang tadinya nganggur, akhirnya setelah nikah malah dapat pekerjaan. Nah, itu termasuk pertolongan. Yang ketiga wal mukatabu, budak mukatab. Alladzi yang yuridu, menghendaki siapa budak, al-adaa, untuk merdeka. Yang ketiganya seorang budak mukatab. Mukatab itu dia merdeka tapi dengan cara mengangsur, mencicil. Oleh majikannya dia sudah diberi kesempatan, kamu bisa merdeka dengan cara mengangsur. Misalnya harganya 50 juta misalnya, diangsur 3 tahun. Akhirnya budak itu oleh majikannya diberi kesempatan penuh untuk bekerja. Yang tadinya sebelum dia statusnya sebelum budak mukatab, ya, dia ya hanya diperkerjakan, kasih makan doang. Hasil kerjanya itu majikan yang menerima, yang menguasai. Tapi karena dia sudah dimukatabkan oleh majikannya, maka dia bekerja dan seutuhnya hasilnya itu untuk dia kemudian bisa digunakan untuk mengangsur dirinya untuk merdeka. Nah, itu termasuk yang pasti akan ditolong oleh Allah. Rawahun Nasa'i.
Akhbarana Ismatu bin Fadli qala hadatsana Zaid bin Hubabin an Abdurrahman bin Syureh. Qala berkata siapa Abdurrahman bin Syureh. Sami itu mendengar saya Muhammad bin Shumairin kepada Muhammad bin Shumairin Ar-Ru'aini. Yaqulu berkata siapa Muhammad. Sami itu Aba Aliin an At-Tujibi anahu sesungguhnya Aba Ali sami'a mendengar Aba Roihanah kepada Aba Roihanah yaqulu berkata siapa Aba Roihanah. Sami itu mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi. Hurimat diharamkan apa ainun mata alan nari atas neraka. Sahirot yang melek apa mata atau terjaga fi sabilillahi di dalam sabilillah agama Allah. Nabi bersabda mata yang melek karena fi sabilillah ya mungkin piket ya, piket di situ di lingkungan sabilillah ya, atau ya piket atau mungkin dia menjaga ya, sehingga nggak tidur kan. Nah, kalau piket atau jaga tidur namanya bukan piket, itu namanya pindah tidur. Nah, maka mata yang melek karena fisabilillah itu diharamkan oleh Allah masuk neraka. Masuknya bukan hanya matanya saja yang haram masuk neraka, ya sak badan-badannya itu. Jadi orang yang matanya melek karena menjaga sabilillah, maka orang itu diharamkan masuk ke dalam neraka. Berarti pol, pahalanya pol. Akhbarana Abda bin Abdillah qala tasana Husain bin Ali an Zaidan Sufyan an Abi Hazim an Sahal ibni Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghudwatu adapun pagi-pagi, warauhatu dan sore-sorean ya, pagi dan sore, fisabilillahi di sabilillah. Azza maha mulia wa jalla maha agung siapa Allah. Iku afdhalu lebih utama minad dunya daripada dunia, wa ma fiha dan apa-apa di dalam dunia seisinya. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa pagi-pagi dan sore-sorean di dalam sabilillah, artinya orang yang dirinya disibukkan ngaji seperti sekarang ini sore kita ngaji 1 jam 2 jam misalnya, atau ya acara yang lain, artinya yang sama-sama di dalam urusan agama, itu pahalanya atau hasilnya lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kok lebih baik daripada dunia dan seisinya? Ya karena surga itu jangankan satu kapling, orang satu telapak kaki di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya kok. Nah, jadi maksudnya bahwa kita di dalam ibadah ini Bapak Ibu, itu hasilnya nggak ada yang bisa mengalahkan. Sama-sama sibuk, yang satu sibuk urusan agama, satu sibuk urusan dunia. Maka yang urusan ibadah ini hasilnya jauh lebih besar, bahkan ya nggak ada hasil orang di dunia ini yang bisa mengalahkan hasilnya orang yang beribadah. Ya, contoh saja misalnya kayak sore hari ini. Kita ngaji paling ya setengah jam, 1 jam. Ini hasilnya sudah melebihi daripada dunia dan seisinya.
Ini harus yakin ini. Wah, masa iya sih? Masa iya? Karena hasil kita itu surga gitu loh. Bukan nilai dunia lagi, surga. Nah kalau surga dibanding dengan dunia ya nggak ada apa-apanya dunia. Jauh. Nah, itu. Makanya syukur alhamdulillah kita setiap kali selesai acara ibadah ngaji itu syukur alhamdulillah. Hari ini saya bisa ngaji ya. Atau ya di tempat majelis taklimnya sana sambungnya alhamdulillah hari ini saya bisa ikut sambung ya. Itu disyukuri sehingga kala syukur Allah menambah dan menambah. Kitabu luzumil jamaah, kitabu catatan luzumi menetapi al jamaati jamaah. Nah, selanjutnya ini akan membahas tentang menetapi berjamaah. Apa sih jamaah itu? Qala berfirman siapa Allahu Allah azza maha mulia siapa Allah, wajalla dan maha agung siapa Allah. Pertama akan membahas tentang firman Allah di surah Ali Imran. Wa'tasimu dan menetapilah kamu sekalian bihablillahi dengan talinya Allah, dalam kurung agama, agamanya Allah. Jami'an dengan secara berjamaah. Wala tafarroku dan jangan berpecah belah kalian. Kenapa jami'an dimaknai berjamaah? Karena selanjutnya ada kalimat wala tafarroku. Wadhkuru dan ingatlah kamu sekalian nikmatallahi pada nikmat Allah. Alaikum atas kalian. Id kuntum ketika ada kalian a'daan bermusuhan. Fa'alafa maka menyatukan Allah baina kulubikum di antara hati kalian. Fasbahtum maka jadi kalian binikmatihi sebab nikmatnya Allah ikhwanan bersaudara. Ini perintahnya Allah kalian supaya menetapi agama Allah dengan berjamaah dan kalian jangan berpecah belah, artinya tidak berjamaah. Dan ingatlah kalian semua terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat Allah itu? Ya hidayah. Di mana ketika itu kalian bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan hati di antara kalian. Maka sebab nikmat Allah, hidayah ini kalian menjadi bersaudara. Nah ini. Jadi Bapak Ibu para jamaah semuanya, yang bisa menyatukan seseorang, yang bisa menyatukan hati seseorang dengan hati yang lain, hanyalah berjamaah. Jamaah itu nikmat, rahmat. Ayat ini mengisahkan di mana dahulu penduduk asli Madinah, yaitu penduduk suku Khazraj, suku Aus. Ini berabad-abad mereka ini bermusuhan. Tidak bisa didamaikan. Paling berhenti sebentar terus ada percikan-percikan masalah. Wah, jadi perang lagi antar suku. Apalagi masing-masing suku ini dibantu oleh orang Yahudi. Disokong oleh tambah menjadi. Akhirnya mereka bisa bersatu, bisa rukun setelah datangnya Islam. Setelah Islam masuk ke Madinah sana, yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, begitu mereka sebagian besar masuk Islam, baru bisa menyatu.
hatinya itu memang dilunakkan, disatukan oleh Allah. Tadinya sebelum ada hidayah jamaah ini, dengan yang lain, satu suku dengan suku yang lain itu selalu menganggapnya musuh saya ini, musuh ini. Nah, tapi setelah masing-masing dikasih hidayah oleh Allah, akhirnya mereka memandangnya bukan musuh tapi saudara saya ini. Nah, itulah hebatnya jamaah ya. Ini saudara saya. Akhirnya saling membantu, saling keporongalah. Betul-betul bisa menyatu, bisa rukun itu setelah adanya nikmat hidayah. Nah, pernah setelah mereka dapat hidayah, suatu hari oleh orang Yahudi pernah mereka dipanas-panasi lagi supaya mereka berantem. Nggak bisa, karena mereka sudah paham. Lah ngapain saya dipengaruhi, diprovokasi loh. Saya sudah tobat, saya ini ingin masuk surga. Nah, masa saya mau bermusuhan dengan saudara saya? Sama-sama iman ya. Akhirnya ya gagal orang Yahudi, tidak bisa. Wa kuntum, dan ada kalian ala atas syafa tebing khufratin jurang minan nari, dari neraka. Fa'an qadzakum, maka menyelamatkan Allah kepada kalian minha, dari tebing neraka. Ya maksudnya ya nerakanya. Kadzalika, seperti demikianlah, yubayinu, menjelaskan Allahu Allah lakum, pada kalian, ayatihi, ayat-ayat Allah, la'alakum, agar kalian tahtadun, mendapat petunjuk kalian. Lalu Allah menjelaskan, kalian semua ini sebelum mendapatkan nikmat hidayah, keberadaan kalian sudah ada di bibir atau di tebing jurang neraka. Udah bahaya. Ya namanya jadi tebing, ngantuk ya, cemplung, mati langsung masuk neraka. Nah, lalu Allah selamatkan kalian. Allah menyelamatkan dengan cara apa? Dengan cara kalian diberi hidayah oleh Allah. Nah itu, makanya kita harus ngerasa, alhamdulillah saya semula atau saya dulu itu dalam keadaan bahaya, ya, mati masuk neraka, kemudian Allah menyelamatkan dengan cara Allah memberikan hidayah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian semuanya mendapatkan petunjuk, supaya kalian paham, kemudian tambah syukurnya, tambah bangganya hidup sekali ini bisa menjadi orang iman, bisa mendapatkan hidayah. Mari kita